Jika ingin anak kita terbentuk jadi pribadi yang baik, maka perbaiki pribadi kita sebagai calon ibu, Iya, perbaiki pribadi kita sebagai calon ayah. iya, Saat ingin anak kita mencintai Allah dan Rasul-Nya serta Islam sebagai agamanya, mhm. maka kita sebagai orang tua yang lebih dahulu mengawali kecintaan lewat hati, karena ya anak kita akan menyerap cinta itu. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita tanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Muslim TV, ruang bernarasi tanpa batas, menyajikan isu yang up to date, edukatif, dan inspiratif. Al Muslim TV juga menyajikan program unggulan Al Muslim Islami. Setiap kehidupan dimulai dari tempat yang sunyi, rahim seorang ibu. Doa-doa dipanjatkan, harapan dititipkan, dan nilai-nilai ditanamkan bahkan semenjak anak belum mengenal dunia. Hari ini kita akan membahas perjalanan suci ini dari rahim hingga ke rahmah, membangun insan Qurani dalam kandungan. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ustadz Dr. Irwandi Saif Al-Bahri LCMA merupakan alumni dari Jami Hmm. Ummul Qura Makkah. Beliau menempuh pendidikan dari S1, S2, dan S3 di sana ya Ustadz ya. Ya, luar biasa Ustadz. Semoga terima kasih Ustadz telah meluangkan waktu berhadir di podcast kami untuk saling kita berbagi ilmu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz, syukran. Dan narasumber kedua kita telah hadir juga Wakil Dekan 1 Fakultas Kesehatan, Ibu Bidan Anna Malia, SST MKep. Selamat pagi Ibu. Iya, terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktunya pada hari ini. Iya, baik Ustadz. Ini merupakan hari yang sangat luar biasa dengan tema yang saya rasa ini sangat dibutuhkan apalagi di era Gen Z ini, anak-anak modern tentu sangat butuh dengan, siraman-siraman Mhm. Islami yang bisa membentuk karakter mereka. Ustadz, ini kita mulai dari, histori gitu Ustadz ya. Kalau misalnya kita lihat, pendidikan Islam, eee, dari awal, manusia itu dididik, itu pasti sudah mempunyai konsep yang sudah tertuang di dalam Al-Quran. Bagaimana menurut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tidak panjang kalam, tidak panjang lebar, langsung coba kita pahami. Sebenarnya konsep Islam ini terbentuk dari tiga konsep dasar. Mhm, Bukan cuma berpedoman pada yang namanya Al-Quran, tetapi langsung mendapatkan pedoman dari metode penjelasan yang Rasulullah sampaikan melalui Al-Hadis. Salah satunya begini, Islam terbentuk dari tiga kaidah. Yang pertama, seperti yang Rasulullah katakan saat beliau ditanyai oleh malaikat Jibril, "Mahuwal iman, mahuwal Islam, mahuwal ihsan." Yang pertama adalah Islam terbentuk dari tiga dasar. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Dari tiga pola ini, Allah mengcover ketiganya melalui Al-Quran sebagai kalamnya yang haki. Dan saat kita sedang ingin membahas masalah generasi berikutnya yang berproses mulai dari kandungan, kemudian dilahirkan, kemudian dididik menjadi pribadi yang madani, harusnya kita tidak cuma memahamkan yang disebut pada dasar iman, bukan pemahaman yang cuma dibentuk pada dasar Islam. Ini agak sedikit panjang tapi Ibu, ini maaf iya iya, sebelumnya ya. Iman merupakan konteks keyakinan. Islam merupakan konteks representasi dari keyakinan yang ingin dilakukan oleh seseorang atas iya, apa yang diyakininya. Dalam bahasa kita disebut responsibilitas. mhm, Contoh paling mudah begini,
Saat kita yakin dia orang tua kita, maka perintah orang tua kita implementasikan dalam perbuatan dengan menuruti perintahnya. Saat dua hal ini berdampingan, kita tidak dianggap sebagai manusia yang baik, tapi dianggap sebagai manusia yang responsif. Kemudian, hal ketiga muncul saat kita diminta untuk menjadi ihsan. Mhm. Ihsan dalam strata bahasa, kulturisasi dunia mengatakan bahwasanya ihsan itu adalah pola baik dari pribadi yang baik. Jadi, setelah kita beriman, yakin pada Allah, berislam, menuruti perintah Allah, apakah cukup? Tidak. Yang paling penting adalah pola ihsan, pribadi yang baik. Mhm. Dan ini yang sedang berusaha kita tanamkan, yang insya Allah sama-sama kita pahami, agar bisa kita coba sajikan nanti pada generasi berikutnya, Iya, yang memang akan menempuh jenjang yang namanya pernikahan atau apalah betul. namanya. Jadi, yang paling penting sebenarnya ihsan. Jadi pola pendidikan anak, itu dididik dari ihsan. Ihsan itu bukan sesuatu yang sifatnya physically, tapi Iya. sifatnya qalbi. Nah, contoh paling mudah begini, Bu. Contoh ini ya, saat kita umpamanya punya anak, kita berkata pada anak, "Nak, lebaran udah dekat, itu piring banyak kotor, Mhm. cucilah, Nak." Kemudian si anak mencuci piring. "Nak, itu lantai pada berserak, sapulah, Nak, pellah, Mhm. Nak." Langsung diambil alat pel, alat sapu, dipel, dibersihkannya. Apakah dia baik? Tidak, dia penurut. Mhm. Dalam konteks Islam, penurut bukan baik, tapi Mmm. responsibilitas atas penurutan dari keinginan dia, sebab dia tahu yang menyuruh adalah orang tuanya. Mhm. Berbanding terbalik apabila kita memahami yang disebut dengan ihsan. Tahu dia piring kotor, tanpa diperintah, dia melakukan. Tahu dia lantai itu kotor, tanpa diminta, dia membersihkan. Iya. Karakter ini yang ingin ditanamkan. Mhm. Dan kalau ingin pribadi anak atau generasi berikutnya, kita harus mendidik karakter si ibu dulu, Mhm. karakter si Iya. bapak dulu. Mhm. Sehingga jumhur ulama dalam mayoritas ulama dunia mengatakan bahwasanya saat ingin mendidik anak, ya kita mulai dari memilih pasangan yang benar dulu. Betul. Saat memilih pasangan yang benar, Islam dalam Al-Qur'annya memberikan beberapa pedoman. Salah satunya salah Mhm. satunya. Pedoman pemilihan itu dituliskan dalam Al-Qur'an dalam hal yang disebut naluriyah kesukaan. Mhm. La yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Kalimatnya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil wanita-wanita di antara kalian untuk menjadi istri secara paksa. Mhm. Artinya, pernikahan harus didasarkan dengan dasar suka sama suka. Mmm. Dalam konteks kenapa Islam mengarahkan demikian? Kemudian, metode tafsir berikutnya kita ambil tafsir tematik adalah Iya. tafsir menemukan satu titik dengan konfrontasi titik yang lain. Iya. Surah Yusuf menjelaskan, "Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima." Sesungguhnya kami menceritakan kepadamu Muhammad Mhm. agar engkau meneruskan kepada umatmu satu cerita yang sangat baik. Ahsanal qasas. Siapa itu? Cerita Nabi Yusuf. Mhm. Sebenarnya kita cuma memahami Quran secara tekstual bahwa Nabi Yusuf yang kita santer. Padahal yang ingin diceritakan begini sebenarnya. Ayah Nabi Yusuf itu Yakub. Iya. Udah, Nabi Allah Yakub itu punya saudara kembar, namanya Esau. Mereka berdua beribu pada seorang wanita bernama Ribka. Kemudian mereka punya ayah bernama Nabi Allah Ishak. Saat Yakub memiliki permusuhan karena beliau ada sedikit konfrontasi dengan abangnya Esau, beliau diusir. Saat beliau diusir, beliau tinggal di rumah pamannya, Laban. Saat beliau tinggal di rumah pamannya Laban, pamannya punya dua anak. Yang pertama namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Begitu dia tinggal di rumah pamannya, Nabi Allah Yakub yang masih muda waktu itu, dia suka kepada kepada Rahel. Dan Rahel pun suka pada dia. Kemudian dia meminta kepada pamannya agar menikahkan dia dengan anak si paman.
Paman mengiyakan dengan syarat, engkau harus kerja padaku 7 tahun. Kerjalah Nabi Allah Yakub pada pamannya, Laban. Setelah kerja 7 tahun, dia menagih janji itu. Paman, aku menagih janjimu, paman. Nikahkan aku dengan anakmu. Baik, kata pamannya. Kemudian Yakub dengan berani meminta agar dia dinikahkan dengan Rahel, si adik. Kenapa? Karena mereka saling suka. Ya. Saat mereka saling suka, tapi pamannya malah menikahkan dia dengan si Lia, si kakak. Mhm. Dengan alasan, kalau bahasa kita orang Aceh, menyogolong lagut kak, bele kacau aduh. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu, dengan berat hati, Nabi Allah Yakub menerima. Mhm. Syaratnya satu, wahai Yakub. Nah, kata pamannya Laban, setelah engkau menikah 7 tahun dengan Lia, engkau kerja lagi 7 tahun padaku. Baru Mmm. setelah itu kunikahkan engkau dengan Rahel. Iya. Nikahlah Nabi Yakub dengan Lia. Saat dia nikah dengan Lia bukan karena suka, tapi karena terpaksa ingin mendapatkan adiknya. Mhm. Kemudian yang lahir dari rahim Lia, Mhm. itu sekurang-kurangnya ada 4 orang anak. Dan keempat-empatnya lahir bukan karena cinta. Karena apa? Karena keterpaksaan, karena keinginan yang tertunda. Iya. Sehingga sejarah mencatat salah satu anaknya bernama Yahuza, Mhm. Lawi. Dan mereka yang membuat konspirasi dengan keinginan mereka untuk membunuh Nabi Allah Yusuf. Iya. Dan sejarah mencatat sekarang dari proses sama-sama tidak suka, bahkan di negeri kita sekarang ini, Mhm. di dunia secara keseluruhan, terbentuknya kaum Yahudi berpusat pada Yahuza. Anak Mmm. cucu Yahuza disebut Yahudi. Mhm. Jadi hubungan yang dibina bukan dasar karena suka sama suka, malah menimbulkan bencana bagi dunia. Iya. Itu yang tidak dipahami. Mhm. Mhm. Jadi yang pertama, orang tua dulu, baru harus paham bahwasanya menjodohkan anak bukan mengedepankan keinginan. Iya. Nah, jangan mentang-mentang aku makmu, harus katanya, Mhm. jangan. Mhm. Kenapa? Karena sejarah mencatat tujuan Allah menceritakan kisah itu bukan agar Islam jadi manusia pendongeng, bukan. Iya. Tapi untuk mengambil ibrah. Jadi poin pertamanya, pernikahan harus dengan dasar suka sama suka. Setelah suka sama suka, Rasulullah menengahi dengan satu kalimat hadis beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinakum wa khalaqakum." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, terimalah dia. Mhm. Jadi setelah ada ridho dalam bahasa kita artinya suka, seneng. Pada laki-laki yang demikian, ambil. Konotasinya, anak-anak kita sekarang, mama cakap ini yang perempuan, mereka nggak cukup dengan cuma baik agamanya, baik akhlaknya. Kenapa? Karena memang mereka menyandarkan sesuatu dari apa yang mereka konsumsi lewat mata. Mhm. Tontonannya Korea. Begitu dapat jodoh, "Ih, lagi nyantruk baklung." Iya. Itu kan agak bahaya. Mhm. Kenapa? Ya karena memang apa yang ditonton cenderung jadi pembanding. Iya. Nah, sehingga baik saja tak cukup agamanya, akhlaknya Akhlak. saja baik nggak cukup. Harus ditopang dengan Mata. baik rupanya. Ini agamanya baik, akhlaknya baik, mukanya berserakan kan gitu. Mhm. Saat itu terjadi sebenarnya kan kalau memang dia ingin konsep mendidik dan menciptakan generasi berikutnya lebih baik, dia harus membuang ananiah, ego. Mhm. Kalau jumpa yang tidak baik yang tidak baik rupanya, bawa ke spa, permak sedikit mukanya, kan jadi Mhm. baik. Iya. Kan bisa. Tapi Mhm. enggak. Jadi, singkat saja, awalnya dari model pemilihan bibit unggul kalau dalam bahasa Iya. kita. Mhm. Saat bibit itu disesuaikan dengan apa yang diarahkan Al-Quran dan Al-Hadis, Mhm. insya Allah kita akan dapat. Nah, begitu Ibu. Iya, terima kasih Ustaz, ini luar biasa penjelasannya. Artinya, eee, pernikahan itu harus Harus benar-benar didasari oleh suka suka sama sama suka. suka. Jangan Dan sampai ada situ bayuk. iya, jangan jangan ada beban ya Ustaz, karena itu akan, Betul, merusak mental ya dan betul, heeh, psikologis, betul betul setiap, betul. sebuah keluarga itu sehingga tidak bisa membentuk, janin yang baik Betul juga betul. nantinya di dalam kandungan seorang ibu. Ya baik Ustaz, ini kita lanjut ke Ibu, Anna Malia selaku seorang bidan ini Ustaz ini. Betul betul. Iya, Ibu,
Ini kalau misalnya kita melihat dari, bentuk pendidikan atau simulasi janin yang, pernah dianjurkan, seperti misalnya musik klasik ya. Mmm, Kalau misalkan sekarang kita banyak dengar katanya musik klasik itu salah satunya seperti musik Mozart. iya, Mozart itu kan bisa membuat, anak itu rileks, tenang. Sedangkan kalau kita di dalam Al-Qur'an itu kan di dalam Islam iya, gitu ya, di dalam Islam kan berbeda lagi musik yang bagaimana, Betul betul. nah yang bisa kita terapkan, untuk, janin ini. Silakan iya. Ibu. Baik, memang, untuk menstimulasi Mhm bayi itu memang mhm. banyak cara ya. Iya, Artinya dari penelitian-penelitian dari barat itu mhm mereka mhm mengembangkan, mhm. mempromosikan bahwa musik Beethoven, musik Iya, Mozart itu mhm, menjadi salah satu, apa ya, ukuran bahwa mhm. ini untuk mencerdaskan generasi Iya itu seperti betul, ini. Mhm Nah, mhm. sebenarnya itu ada penelitian mhm yang mhm, mereka lakukan bahwa, mereka membandingkan bayi yang distimulasi dengan mhm, musik Mozart, dengan musik Beethoven, itu mhm, mereka lebih mahir mhm, di musik. Jadi iya, pada saat mereka membandingkan dengan, anak yang dilatih tadi mulai kandungan dengan mhm, musik, distimulasi dengan musik Mozart dan Beethoven tadi, mhm, pada saat mereka sekolah musik, itu mereka lebih mahir yang punya stimulasi tadi. iya, Sementara yang tidak pernah distimulasi dengan musik, mereka tidak pernah, mhm, terbiasa dengan musik, mhm, gitu. Nah, kita kembali ke Islam, artinya kita Islam itu punya tradisi, punya, cara tersendiri bagaimana Allah dan Rasul sudah, mhm, memerintahkan, menganjurkan, mengajarkan mhm juga mhm, bagaimana caranya menstimulasi. iya, Kalau memang kita berpedoman dari hasil penelitian dari mereka, bahwa apapun yang mhm, terjadi mulai dari simulasi sejak kandungan, itu iya, bisa memberikan efek yang luar biasa kepada anak, mhm, gitu. Kenapa kita nggak mencoba kita orang Islam, kita mhm, melakukan secara Islam iya, Betul gitu. betul. Ya, secara Islam itu kita bisa juga memperdengarkan. Iya. Artinya kan mhm, mereka memperdengarkan musik, ya iya, kita juga bisa memperdengarkan Al-Qur'an iya, gitu Betul ya. betul betul, betul betul. Artinya, Al-Qur'an itu memang sudah fondasi dasarnya, Iya. mhm, Islam gitu. mhm, Jadi semua ajaran tauhid semuanya ada di dalam Al-Qur'an. iya, Ya kenapa nggak kita mengajarkan memperdengarkan Al-Qur'an. mhm mhm, Bahkan belakangan ini orang sudah mulai mhm, melatih menghafal Al-Qur'an itu sejak dalam kandungan iya, gitu Ustaz Betul ya. betul mhm, betul. Dari mulai sejak kandungan, anak yang dilatih, mhm, Iya. bahkan ada teknik-teknik bulan mhm, kesekian itu harus berapa Baca juz, ini. iya, Betul gitu. betul mhm, betul betul Jadi betul betul. ternyata anak-anak yang sejak dalam kandungan itu diberikan terapi atau simulasi-simulasi stimulus, dengan mhm Al-Qur'an, mhm, mulai Iya. diperdengarkan ataupun dikenalkan dulu huruf hijaiyah iya, gitu, Iya, mhm betul. saat mhm, mereka belajar itu ternyata lebih cepat. iya, Bahkan cuma mendengar aja dia bisa menyambung ayat betul, gitu. Artinya dia apapun yang didengar sejak kandungan itu mhm, terekam rekaman yang luar biasa yang mhm. cukup luas, Mhm. kekuatan ingatannya gitu Iya ya, iya, Iya, betul luar betul betul betul. biasa. gitu. Dan itu sudah banyak kita lihat Ustaz ya Betul betul Iya, sekarang, betul. benar. hafiz-hafiz itu kan anak-anak di usia 3 Iya, tahun Iya, itu betul. cepat sekali Cepat karena mereka paham, heeh, hafal gitu. respon tadi ya Ustaz, kita Betul, kan tadi juga ada responsibilitasnya pembahasan tadi, heeh. responsibilitas itu Iya. tergantung apa yang Betul diberikan oleh betul betul stimulusnya betul. itu ya. iya, iya. Ya luar biasa nih, Bu Ana. Nah selanjutnya ini kembali lagi ke Ustadz nih, Mhm kita kan tadi sudah, berbicara tentang stimulus. mhm, Nah kalau misalnya kita lihat, janin, kapan betul. sih masa emas, janin itu berlangsung? Sebenarnya masa emas itu terjadi Mhm kalau dalam kita ambil kutip satu tafsir ya, mhm nama tafsirnya itu Tafsir Syajaratul Ma'arif, mhm nama pengarangnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. mhm Dalam tafsir tersebut beliau menjelaskan begini, saat pertama dia dibuahi, maka usia produktifnya dimulai pada 0 hari setelah dia dibuahi. iya, Artinya, saat proses terjadi pembuahan, itu sudah merupakan kultur paling awal bagi mhm, si ibu, calon ibu atau calon ayah untuk memberikan stimulan dalam bentuk keinginan mereka, dalam bentuk yang mereka lakukan. iya, Cuma yang jadi masalah begini, ada sebagian yang disampaikan dalam tafsir tersebut adalah metode yang tidak cuma pada physically, mhm tidak tidak cuma pada naluri keinginan. mhm Tapi metode yang disandarkan pada ahwal al-batinah, perasaan. mhm, Contohnya begini, saat seorang ibu hamil, maaf-maaf cakap, potensi dia, kecemburuan dia kepada suaminya itu lebih besar. iya itu betul, betul Betul sekali itu ya? Ustadz ya, Saat mhm kecemburuannya lebih besar, kemudian dia kadang-kadang sering marah pada suaminya kalau telat pulang.
kadang-kadang sering protektif. Ya udah, Setuju. saat itu terjadi yang di-save pada bayi, yang di-save oleh bayi bukan protektifnya, tapi rasa cemburunya. Oh. Artinya apa? Ahwal itu, sehingga begitu dia dilahirkan, kebetulan perempuan, Hmm. ibunya jadi saingannya untuk mendapatkan hati Mendapatkan bapaknya. ayah ya, Iya, ya. Jadi yang diserapnya mana ini? Sanak perempuan. Yang Iya. diserapnya bukan naluriah physically, Iya. tetapi ahwal dalam Ahwal, hati. batiniahnya Batinnya itu. Makanya mama cakap saat kita umpamanya datang ke dokter SPOG, begitu bayi memiliki masalah, entah masalah pertumbuhan maupun janin umpamanya. Iya. Dokter pasti bilang, "Ibu jangan banyak pikiran. Ibu harus tenang." Iya. Kenapa? Karena yang buat bayi itu berkembang baik secara fisiklinya bayi ataupun secara naluriah otak bayi berkembang dari asupan batiniah si ibu kepada si anak. Iya. Jadi kalau mau kita anak-anak kita untuk ke depannya dia menjadi orang yang memang diutamakan dalam akidah, baik dalam hafalan Quran yang dalam tanda kutip istilahnya madani, Iya. kita harus mendahulukan dulu ahwal. Ahwal itu apa? Suasana hati. Jadi sebelum kita menanamkan rasa agar dia bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah, tanamkan dulu di hati kita, aku harus mencintai Quran karena bukan yang kubaca yang dia dengar, tapi hatiku yang mencintai Quran itu yang Iya. mereka save. Apa yang aku rasakan ya Ustadz ya? Makanya itu sains yang dibentuk oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Makanya cara berpikir syariat, tadi saya katakan, dengan cara berpikir ihsan itu kan beda. Iya. Nah, makanya saat kita pahami bahwasanya Islam ingin mendidik kita dengan 3 kategori langsung, ihsan berperan penting menata hati. Karena kita diajarkan juga segala sesuatu itu nggak akan berat kalau dilakukan dengan hati. Ini maaf contoh Iya. ini ya. Semua wanita yang masih single, dia tahu bahwasanya melahirkan itu sakit. Iya. Betul ya? Ini bagi yang single. Iya. Nggak hati sama yang belum melahirkan. Kebetulan nih kami bukan Udah. single lagi. Itu ya. Nanti kita Bagi yang belum. konfrontasi. Nanti kita konfrontasi Iya. udah. Saat dia tahu melahirkan itu sakit, setelah dia nikah, tanyakan dia mau nggak melahirkan? Jawabannya hampir semua berkata mau. Manusia mana yang sebodoh itu tahu sakit tapi mau? Iya. Jawabannya cinta yang ada pada hati menimbulkan kurangnya rasa sakit, sakit tak terasa apabila Iya. yang hadir itu cinta. Betul Ustaz. Nah, jadi sebenarnya yang diserap oleh si bayi tadi itu rasa di hati kita. Kalau kita ingin dia mencintai Quran, kita dulu harus mencintai Quran. Kalau kita ingin dia menjadi hafiz dan hafizah, kita bukan cuma membaca secara naluriah lisan. Verbal saja. Ya. Tetapi kita harus juga menanamkan, aku melakukan ini karena aku mencintai Quran. Iya. Kalau kita nggak bisa melakukan dengan hal demikian, maka dia cuma sebagai rutinitas. Karena dia nggak nge-save yang namanya keinginan orang tuanya. Dia Iya. nge-save hati orang tuanya. Mulai Luar dari dia biasa. janin, tumbuh dia besar, kemudian dia lahir. Saat dia lahir, maaf, seorang ibu langsung Allah sediakan yang disebut ASI. Iya. Studi dari Harvard University itu menjelaskan, ASI itu kalau suasana dingin, dia otomatis hangat. Iya. Kalau suasana hangat, dia otomatis dingin. Dan ASI itu yang diberikan kepada bayi apabila emosional ibunya tidak menentu, bukan jadi asupan gizi, malah jadi racun. Pertanyaannya, kenapa ASI bukan mengikuti pola pikir, tapi pola hati? Karena yang paling penting dalam hal itu adalah hati seorang ibu, hati seorang ayah. Ingin dia menjadi hafiz-hafizah, orang yang terbentuk secara islami, maka kecintaan pada Islam harus ditanamkan pada orang tuanya. Iya, luar biasa. Itu yang Artinya, paling Ustadz, rasa itu betul-betul ibu lah yang paling betul, sangat berpengaruh Ustadz betul. ya? Nah, makanya hati-hati. Makanya kami pun dalam tanda kutip suami atau para laki-laki harus memahami fase itu. Nah, saat kami paham fase itu, ada yang namanya kegelisahan. Kemudian datang suami untuk menetralkan. Ada yang namanya keresahan. Entah karena pola hidup, entah Iya. karena
desil yang sekarang meningkat. Iya, betul. Itu pun suami harus hadir Iya. menenangkan. Saat suami hadir menenangkan, Iya. ketenangan itu yang memberikan batin itu, Mhm. batin kita tenang. Kemudian anak yang ada di rahim para ibu juga tenang. Dia bukan Iya. nge-save keinginan. Buktinya, Mhm. ibu-ibu saat dia sedang hamil, dia maaf cakap ini, dia kadang-kadang muntah-muntah. Iya. Pengennya dia nggak muntah-muntah kan? Mhm. Saat dia bilang, janganlah muntah," tapi tetap Tetap muntah. iya. Kenapa? Mhm. Karena dia nggak nge-save apa yang kita inginkan, Iya. tapi dia nge-save pada pola ketenangan. Iya. Nah, Mhm. jadi yang paling penting bagi nggak kita sih ya, bagi ibu-ibu Iya. muda, coba kalau ingin menerapkan itu, ahwal al-batinah, Iya. situasi hati ini yang paling penting. Berarti ahwal al-batiniyah itu merupakan fase emasnya Paling janin. awal itu. Hmm. Nah, seperti tadi juga, itu kan yang namanya saling suka, itu kan ahwal, Iya. rasa dari hati. Nah, karena kami sering menjelaskan beberapa konsep yang dibentuk oleh ahwal al-batinah. Mulai dari pertama kita remaja, saat kita mulai dewasa, saat kita sedang kuliah, kita masih single, ada kawan di seberang menelepon jam 8 malam. Hmm. Telepon dalam kamar, kita bolak-balik, HP di telinga. Bercerita panjang lebar, kemudian si mama gedor pintu. Hmm. Tidur, apalagi udah malam, kan gitu. Hmm. Nah, dengan tanpa sepengetahuan mama, kita buka pintu kamar, kita di dapur agar Mhm. tidak dengar suara kita oleh mama. Cerita, begitu lihat HP ternyata jam 2, Hmm. ada kan? Masih lanjut cerita. Kapan habis cerita itu saat bersuara di HP, kluk 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 kluk, lowbat. Baterai habis. Iya. Udah pertanyaannya, digigit nyamuk nggak? Digigit. Tapi nyamuk menggigit nggak terasa. Dingin nggak? Hmm. Dingin. Tapi dingin tak terasa. Ngantuk nggak? Ngantuk. Tapi ngantuk tak terasa. Yakin yang ditelepon di sana itu Mhm. bukan mama dan bapaknya. Itu Iya. orang yang ada di hatinya. Mhm. Jadi semua itu nggak akan terasa apabila Iya. yang main hati ini loh. Nah, tapi hati-hati pula main hati ya. Iya, iya, Ustaz. Ini luar biasa nih, Ustaz, ya. Ya terkait dengan apa tadi, masa emas Masa janin emas tadi itu. yang paling penting Iya. itu, Nah, menata hati kita. ini yang mau jadi pertanyaan lagi nih, Ustaz, nih. Nah, di saat pemilihan, Pasangan. memilih pasangan Iya. itu, kan di awalnya memang sudah rasa suka sama suka, Iya, tapi di tengah perjalanan betul. terjadilah gejolak Betul. dan dalam kondisi orang tuanya itu, si istri, calon ibu muda dalam kondisi hamil. Itu kan Iya. sangat berpengaruh ke dalam Masa batin janin, tadi, betul rasa betul. tadi. Nah, bagaimana kalau dari psikologis itu, bisa untuk, tentu ini secara psikologis pasti karena apa sih, karena hati seorang ibu tadi sudah hancur, kan hati lagi tadi berbicara hancur, Betul 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 kan betul. yang di-save di pikiran juga sama, Betul 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 betul. rasanya sama. Ini bagaimana nih Ustaz? Ini karena ini kenyataan Ada. di lapangan memang seperti itu Ustaz. Apa yang harus dilakukan oleh seorang, calon Ibu ibu muda yang memang dengan sangat potensi besar di era modern sekarang ini gitu betul. Ustaz? Karena memang sesuai pendidikan kita di ilmu tafsir, kita Mhm. menjawabnya sesuai kaidah tafsir ya. Iya. Dalam tafsir tematik, itu diajarkan kita memahami satu konsep, menyesuaikan pada konsep berikutnya. Mhm. Nah, agak sedikit kita buat kamuflase dalam bentuk cerita yang Allah gali dan ceritakan dalam Al-Quran. Saat Nabi Adam diciptakan, Siti Hawa diciptakan, kemudian beliau berdua Allah ingin jadikan sebagai khalifah, kemudian malaikat Allah suruh untuk bersujud kepada Adam, dan semua serta-merta bersujud kecuali iblis. Mhm. Itu kita sepaham semua. Kemudian saat iblis nggak mau sujud, dia merasa dia lebih baik. Mhm. Saat dia merasa dia lebih baik, dia terusir dari surga, kemudian dengan salah satu sebab, dia bisa masuk kembali untuk menghasut Adam, untuk memberikan tipu dayanya kepada Adam dan Hawa, agar Adam dan Hawa memakan buah khuldi terusir dari surga. Sepakat itu ya? Iya. Nggak sepakat dulu yang paling penting ini. Iya. Iya, Sepakat. iya Ustaz. Dalam cerita itu, peran antagonisnya dipegang oleh iblis. Iblis. Iblis betul ya? Iya, Yang salah di situ siapa? Iblis. iblisnya. Iblis. Mhm. Ada. Dalam konteks doa, surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah mengajarkan kepada Adam mentalakkikan, mengulangkan doa bagaimana Adam untuk memohon ampun atas dosa Adam. Kalimat doanya begini, Rabbana dhalamna anfusana.
Sampai akhirnya. Iya. Ada, wahai Tuhan kami zalim atas diri kami. Ustaz tanya sekarang, yang salah pada cerita itu siapa? Adam atau iblis? Iblis. Iblis. Iya. Tapi saat diminta berdoa, yang dipaksa mengakui salah siapa? Adam. Adam. Konsep Quran berkata orang lain nggak pernah salah karena kesalahan datang dari kita. Dari diri sendiri. Nah, itu dia. Itu konsep Quran. Sehingga umpamanya saat kita berharap akan sesuatu dalam tanda kutip berkeluarga, kita berharap suami kita begini. Saat tak terpenuhi harapan, kita kecewa nggak? Iya. Yang salah, dia nggak sesuai harapan atau kita yang berharap? Ekspektasi. Harusnya kita itu. Iya, betul Harusnya Ustaz. kita. Jadi konsep Quran ini mengajarkan pada kita apabila terjadi hal demikian, jangan menyalahkan yang lainnya, tapi menyalahkan diri Diri sendiri. sendiri. Saat kita menyalahkan diri sendiri, kita nggak dendam pada suami. Refleksi ya Ustaz. Ah. Makanya harus banyak cermin ya kayak di rumah. Ini kayaknya. Cermin hati gitu Ustaz ya, Betul. supaya banyak Jadi, cermin hati. saat kita merasakan itu, maaf ini ya, saat kita merasakan bahwa dia kan nggak salah, aku mungkin yang terlalu berharap. Iya. Saat kita memahami kalimat itu, dendam gak ada, netralitas batin cenderung lebih stabil. Karena saat kita marah, itu jantung lebih cepat memompa. Pikiran lebih tajam digoreng oleh netizen bernama setan. Iya. Ya kan? Tapi saat kita bisa mengatakan dia nggak salah, aku yang salah. Netral batin itu ada. Iya. Jadi konsep itu yang kita coba tanamkan nanti apabila kita konfrontasi dengan ibu-ibu, yang ini kewajiban ibu kita gitu. Iya betul. Iya, ini kembali ke sini gitu. Kewajiban beliau. Sebagai gitu. seorang bidan juga yang Betul. punya power besar dalam menangani Keluhan wanita-wanita. begitu. Iya, iya. Ini kita berarti kita kembali ke kita selesaikan dengan ibu-ibu nih. Nah, ini kan kita kembali ke pertanyaan Ustadz tadi kan, ini dimulai dari konfrontasi batin. Betul. Ya, konfrontasi batin karena ada terjadi gesekan dari luar sana. Nah, sebagai seorang bidan yang memang nantinya Ibu Ana lah yang paling terdepan, garda terdepan di dalam membantu si calon ibu ini dalam melahirkan generasi penerus yang sangat luar biasa. Dan di sini ada konsepnya menstimulasikan dari 1000 hari pertama kehidupan. Artinya kan begitu ruh ditiupkan ke dalam janin seorang ibu. Nah, ini bagaimana nih? Kenapa stimulasi ini harus dilakukan oleh seorang ibu gitu? Benar. Ya, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi mulai dari 0 hamil sampai dengan 2 tahun usia bayi dilahirkan. Artinya mulai dari 0. Jadi mulai dari begitu kita tahu hamil atau bahkan sebelum kita tahu hamil pun proses hamil terjadi. Kita taunya sudah 1 bulan gitu. Nah, saat 1 bulan itu di situ mulai konfrontasi batin tadi. Artinya ada ibu yang memang mengharapkan hamil dan lanjut ada terkabul doanya lalu hamil, ada ibu yang malah menolak hamil. Nah, di sini ada tahap di di kebidanan itu namanya adaptasi penerimaan. Artinya ada ibu-ibu yang hamil itu menerima kehamilannya dengan sukarela, dengan bahagia. Dan kebiasaan kalau kita lihat secara medisnya, ibu-ibu yang menerima bayi secara itu dia akan menjalani kehamilannya dengan sangat bahagia, dengan sangat apa yang dia butuhkan itu dia siap gitu. Karena dia siap dengan kehamilan. Tapi bagaimana dengan kebalikannya? Justru dia menjalani bahkan hari-harinya itu dengan ada gimana ya? Kok bisa hamil gitu? Gimana ya caranya supaya akhiri kehamilan gitu. Merencanakan untuk mengakhiri takut hamil gitu ya. Bisa hamil. Kok bisa aku perempuan ya? Jadi ternyata efeknya itu jangka panjang. Gitu. Bahkan jauh sebelum ditiupkan roh. Kita tuh ditiup roh itu 120 hari. Artinya saat kita baru tahu itu kan baru 30 harian. Artinya dalam waktu itu kita udah tahu dan konfrontasi batin mulai terjadi, itu berefek. Karena secara biomedis itu dikenal dengan namanya sel. Jadi sel itu bahkan bisa mendengar kita ada batin. Jadi batin kita itu kan baru sel, sel embrio namanya. Jadi dari sel pun saat dia tahu kita nggak diterima, saat kita tahu kita nggak dibutuhkan, sel itu akan merasa ciut gitu. Jadi dari mulai janin pun dari mulai embrio bahkan belum ditiupkan roh. Gitu. Jadi mulai ciut. Artinya saat dia hidup pun dengan keluarga, dengan dukungan ibu tadi yang pertama batinnya itu tidak menerima, dia udah mulai ada penolakan untuk diri saya. Gitu.
saat ada penolakan, maka efek sosial, efek psikologis si anak juga akan mengalami Iya. demikian. Sehingga ada penelitian Ustaz, kalau misalnya ternyata anak-anak yang kenapa kok bisa minder, kenapa kok dia kok menolak diri, Ya ada karena Iya, orang tadi yang gitu ya. tertutup gitu ya. ada orang yang lahir jadi introvert Introvert, gitu. Jadi kayak aduh gimana. Ternyata itu Ternyata di aku awal nggak dari diinginin iya, gitu ya. iya. tidak pede itu Itu dengan ternyata diawali dengan rasa ditolak dari sejak embrio. Iya. Dari oh, embrio Dari ditolak kejiwaan gitu, oleh si belum ibu gitu ditiupkan ya. roh Betul gitu, betul betul betul. gitu. Jadi bahkan emosi-emosi ibu benar kayak saya bilang, jadi emosi itu udah tertanam dari sejak kandungan. iya, Makanya stimulasi itu kan mesti dilakukan sama Betul orang yang betul bahagia. betul. iya betul. Gimana caranya kita bisa melakukan simulasi tanpa kita punya bahagia Kebahagiaan gitu ya, Beda kebahagiaan konteks. batin gitu ya Ustadz ya. punya Betul betul keinginan betul. bahwa Iya, saya mau anak nanti pengen jadi ini, iya, saya akan lakukan ini iya, gitu. Sementara Betul. kalau kita menolak, ya udah, ya udahlah Udahlah. terserah gitu. iya. Udah, Gitu gitu. bodoh aja Iya, gitu. bodo amat gitu kan. Heeh. Apa yang jadi jadilah Iya, gitu Iya kan. betul tambah betul. lagi Heeh. tadi, kita ternyata ada masalah dengan suami. Iya, Ya. Di mana sebenarnya pada masa hamil kita sungguh sangat butuh butuh suami beliau Betul gitu. betul betul betul. kalau suaminya dengan masa kehamilan kita muntah kadang-kadang tuh saat Betul. perempuan Mm. itu bukan muntah yang apa ya Dibuat-buat, bukan bukan itu. dibuat-buat juga tapi Betul. maksudnya ada muntah yang aduh rasanya tuh saat muntah itu pengennya digosok Ada orang lain Betul gitu betul. ya, Ada butuh yang seseorang mengayomi gitu gitu. ya. jadi Betul betul ada betul. psikologis yang berperan di Betul betul situ betul jadi betul. kadang-kadang suami ya udah kalau muntah ya udah Muntah muntahin aja gitu. aja gitu Ah, udah selesai muntahnya udah ya. gitu jadi nggak ada Ditatar feedback lagi yang nih suaminya. diharapkan Ah, gitu jadi lebih-lebih lagi kalau misalnya suami yang melakukan ya sampai jauh lah Betul. KDRT dan iya, hal lain yang betul. memang Dalam seperti itu kondisi ya pregnant naudzubillah Betul itu. betul betul betul. jadi peran ayah Mm. bahkan itu sangat mendukung untuk sosial Iya. anak Iya, betul. Stabilitas jadi temperatur komunikasi batin anak tadi dari ya. awal itu dari Heeh. ayah gitu. Iya. Bayangkan Iya, kalau misalnya anaknya dari sejak kandungan dia nggak pernah dengar suara ayah. iya. Tiba-tiba dia lahir, ayahnya nggak mengazankan Betul juga. betul betul betul. Tiba-tiba diajak ngomong, ya dia akan aneh. Iya. Betul. Makanya kita nggak usah heran, Asing. iya Betul. nggak Siapa heran lu dengan gitu. aneh. Iya, siapa lu sih gitu ya. Siapa gitu. Oh, iya. Tiba-tiba ngajak ngomong, yuk nak gini Betul. yuk kayak gitu. Jadi ada anak yang nggak deket sama ayah, ya awalnya dari situ. Sok dekatnya Iya, orang. iya betul betul betul. Taunya sama ayah cuma minta uang ya, kayak gitu. Iya. Mm. Sedangkan yang lain hubungan sosial, emosional itu Nggak sebenarnya ada gitu dapat ya. Iya. dari ayah Betul dari gitu. ayah. Secara batinnya mungkin Betul kurang betul. terikat walaupun itu ayah Terdekat. biologisnya Betul. ya. Heeh. Benar. Luar Jadi biasa makanya gitu. peran ayah sejak kandungan itu Iya. luar biasa. Artinya dua-dua gitu sangat Mm-mm. luar biasa Betul gitu ya. betul betul. Karena wanita itu di saat masa pregnant itu memang agak sedikit manja Betul biasanya. betul Benar. betul betul. Kita butuh banyak diperhatikan. Betul. Heeh. Inilah ajabnya kita lagi-lagi. Iya Ustaz, ini kan waktu tanpa terasa tapi Ustaz ya. Ini kita sedikit lagi tapi ada satu hal agar ada keterkaitan Betul antara betul betul. pelaksanaan di fakultas, khususnya Iya. karena kami ini bidang akademik Betul gitu, betul Bu betul Ana betul. misalnya di bidang akademik. Jadi kita kaitkan kalau kita lihat pada masa Maryam. Nah, beliau sendiri gitu. Iya. Pasti dengan psikologis yang sangat luar biasa Betul betul betul. tanpa seorang suami tapi hamil. Iya. Ternyata Allah mengizinkan beliau itu melahirkan seorang nabi. Betul. Nah, kan ini Luar kita biasa. bandingkan dengan kehidupan Sesuatu yang sekarang berbeda jauh gitu sangat ya. jauh gitu, Balik lagi bertolak dengan bumi. belakang. Betul betul betul. Nah, ini Ustadz sebagai seorang yang menurut investigasi tim Al Muslim TV juga seorang ahli tafsir, itu bisa Ustadz bedakan antara kondisi sekarang ini dengan kondisi pada masa Maryam melahirkan seorang Nabi Isa. Di masa Sayyidatuna Maryam, beliau memang seorang perawan suci yang Allah takdirkan untuk melahirkan seorang nabi bernama Isa alaihi salatu wassalam. Kita pahami begini, konsep Quran dalam hal batiniyah itu dibagi menjadi dua. Umpama, ya. Yang pertama disebut ikhlas, menerima dengan ridha, berusaha menerima dengan apa yang sudah terjadi di hidupnya. Berusaha menerima itu namanya ikhlas. Ada yang namanya mukhlas. Sehingga dalam Quran ada yang disebut mukhlisin, ada yang disebut mukhlasin. Dalam konteks mukhlasin, dia tidak berusaha, tapi Allah yang mengikhlaskannya. Nah, jadi saat Allah yang mengikhlaskannya, maka semua jadi mudah. Iya. Jadi dalam konteks kehidupan Sayyidatuna Maryam, kita memahami saat dia berusaha ikhlas, salah, dia nggak berusaha, tapi dia diikhlaskan oleh Allah. Untuk konteks sekarang, saat seorang wanita
mengalami fase yang namanya pragnan, mengalami fase yang namanya berubah bentuk tubuh, Iya. Iya. berubah pola hidup, berubah pola kulit, bentuk kulit. Benar, Betul. benar. Jadi yang paling penting sekarang, tanamkan rasa itu tadi. Hmm. Kalau nggak bisa menjadi orang yang mukhlas, yang diikhlaskan oleh Allah, maka ikhlaslah karena kita mencintai anak kita. Jadi yang paling penting tadi itu. Beda hal cerita, tapi konstruksi secara kaidah pada batin dan naluriah manusia itu jadi sama. Ada seorang ayah. Jam 8 malam anaknya telepon dari Banda. "Yah, aku pulang ya dari Banda. Kok malam-malam nak? Semua kawan gak ada di tempat kos." "Oh iya nak, boleh pulang nak. Tapi ya kan ya, mobil katanya nggak bisa diantar sampai ke rumah kita." "Kenapa?" "Matinya mobil di Terminal Biren. Ayah bisa ya jemput aku?" "Bisa nak, jam berapa?" katanya. "Sekitar jam 3 ya." "Oh boleh, boleh, boleh. Nanti dekat-dekat kabari ayah." Naik mobil si anak, ayah pun di rumah dengan rasa galau, rasa nggak tenang. Iya. Sekitar jam 2:30 turun hujan, petir menggelegar, badai terjadi di luar. Anak nelpon, "Ayah sudah sampai Bedada." Pertanyaannya, si ayah tetap diam di rumah menunggu hujan reda atau si ayah langsung mengambil jaketnya, nggak ada mobil, diambilnya sepeda motornya, di tengah hujan badai dia keluar. Dingin nggak terasa? Iya. Dingin. Takut nggak terasa? Pasti. Takut. Tapi dingin tak terasa, takut Takut tak tidak. terasa. Karena yang dijemput adalah buah dari cinta. Mm. Jadi saat seorang kita, dalam tanda kutip kami ayah, begitu juga seorang wanita dalam tanda kutip ibu, semua nggak akan dirasa apabila itu terjadi pada orang yang kita cinta. Betul. Karena sifat cinta ini mendahulukan. Iya. Ini contoh satu lagi. Iya, Ustaz. Silakan. Agak lebih sedikit amal itu. Contoh satu lagi begini. Iya. Salah seorang imam dalam mazhab tasawuf, Junaid al-Baghdadi berkata begini. Laisa fi qalbi habbani wala fil wujudi rabbani. Tidak akan bersatu dalam satu hati itu dua cinta, sebagaimana tidak akan bersatu dalam satu wujud itu dua Tuhan. Dalam satu hati nggak akan bersatu dua cinta. Bagaimana Tuhan itu nggak mungkin ada dua. Ada dua. Kan begitu. Lalu pertanyaannya, saat ada yang bertanya, kita mencintai anak? Ya. Mencintai suami kita? Ya. Mencintai orang Keluarga tua kita? kita? Ya. Mencintai kakak beradik kita? Ya. Harta, fasilitas hidup kita? Ya. Mencintai Allah? Ya. Udah berapa cinta yang kita masukkan ke hati kita? Iya. Sudah banyak cinta. Sudah banyak itu ya. Kemudian, representasi paling mudahnya begini. Seandainya suami sakit, kemudian anak sakit. Suami butuh obat, anak butuh obat. Uang kita pas-pasan cuma untuk satu obat. Yang dibeli obat siapa? Obat suami atau obat anak? Anak. Untung suami nggak ada di sini. Kenapa? Saat kita lebih mendahulukan anak, naluriah cinta ingin didahulukan. Berarti kita menomorduakan suami tanpa kita sadari. Lalu pertanyaannya, saat kita diberi anak, kemudian yang memberikannya siapa? Allah. Celakanya, saat dia nangis, azan berkumandang, yang kita turuti yang mana? Tangisan dia kita idamkan atau panggilan Allah kita turutkan? Ternyata kita lebih mencintai yang diberi ketimbang sang pemberi. Itu yang buat kadang-kadang hidup kita ini jadi kok seakan nggak punya pegangan gitu. Ya. Karena kita salah konsep. Mencintai yang diberikan, bukan mencintai sang Yang pemberinya. memberi. Mencintai si anak, bukan mencintai yang dengan sebab punya suami kita punya anak. Iya, betul tuh. Ini Itu kalau kita kalimatnya agak susah sih. iya, kalau kita berbicara itu emang tidak akan Pernah cukup selesai. dengan Betul. tidak cukup dengan 30 menit gitu, Ustaz ya. Betul. Iya, Ustaz. Baik. Ini karena waktu kita juga udah hampir 1 jam nih, Ustaz. Iya, ini closing statement. Betul. Kita mulai dari Ibu Ana dulu. Closing statement kita terhadap pendidikan dari rahim hingga ke rahmah. Silakan. Ya, jadi mungkin closing statement ini lebih kepada pesan-pesan juga ya. Artinya
mulailah kita mendidik anak itu sejak dalam kandungan, karena itu masa emas yang kita nggak bisa ulang lagi. Betul, Betul. Karena nggak ada, walaupun ada istilah saya masukkan lagi, maaf gitu cakapnya, Iya, itu heeh. nggak akan pernah terjadi dan itu nggak Iya. akan pernah terulang. Itu Mhm. masa emas yang luar biasa emas Betul gitu, betul. yang nggak akan pernah bisa terulang. Sehingga mulailah kita melatih diri sendiri dengan batiniah tadi, dengan Mhm. mulai batiniah bahagia, batiniah menerima, kemudian kita mulai menerapkan Islami melalui Al-Qur'an. Karena mulai Al-Qur'an kita bisa mengenalkan tauhid, kita mengenalkan Tuhan, yang mengenalkan Pencipta, kita Mhm. mengenalkan, Al-Qur'an sebagai lisan pertama kita, bahkan sampai kita nanti berpulang ke Allah pun kita Mhm. masih membawa dengan bekal dari Al-Qur'an Iya. gitu. Artinya kalau generasi Islami mulai bangkit lagi, maka Islam akan bangkit tentunya. Kalau Islam, kita menyadari Islam hari ini seperti ini, tapi kita sendiri nggak mau, bagaimana sih cara kita Iya. harus bangkit gitu. Iya. Maka, pesan saya untuk ibu hamil, untuk ibu-ibu bidan di luar sana, bahwa, mulailah mendidik, ibu-ibu hamil, khususnya untuk bidan ya, mulai mendidik ibu hamil, didiklah melalui apa yang Al-Qur'an sudah ajarkan. Iya. Kita nggak harus mengajarkan bahwa, bacalah surat Yusuf supaya anaknya ganteng. Ganteng. Iya, Nanya ma bapaknya juga. iya. Iya, pasti itu. Bacalah surat Maryam supaya anaknya cantik. Ternyata Al-Qur'an nggak cuman itu. Betul. Al-Qur'an ada mengajarkan bacalah surat Al-Hujurat supaya Betul anaknya betul. tauhidnya bagus, bacalah surat Al-Luqman supaya Iya. anaknya Pintar. disiplin, patuh. Betul. Jadi Yusuf pun bukan hanya sebagai sosok ganteng, ternyata Iya. dia masih menjadi pemimpin di usia muda. Betul. Kenapa Iya. kita nggak melatih supaya, "Yuk Nak jadi pemimpin yang Islami, yuk jadi pemimpin yang jujur, yang amanah." Kenapa kita hanya memilih Yusuf sebagai sosok ganteng Gantengnya gitu. Iya. aja. Sementara kita tahu Betul Iya, betul betul. betul. sosok ganteng Yusuf itu ternyata membawa malapetaka juga Iya. untuk Yusuf. Dia Betul. difitnah, Betul, dia Iya. betul. dipenjara begitu. Iya. Itu ya mungkin salah konsep selama ini Iya. gitu. Betul. Jadi mulailah menyentuh, sering-sering mengelus perut karena itu bagian Betul. dari rangsangan, bagian dari Mhm. stimulasi. Iya. Yuk bicara sama bayinya. Iya. Mulai Mhm. bicara, mulai kenalkan huruf hijaiyah, "Yuk Dek kita ngaji." Mulai dari hal-hal kecil aja. Iya. Sehingga nanti pada saat usia anak sudah lahir, dia nggak lagi yang kita capek, "Yuk Dek belajar hijaiyah, kok nggak ngerti sih bedain ba sama ta?" Gitu. Mhm. Artinya dia udah mulai kenal gitu. Iya, Ya karena mungkin sudah sering iya, dididik. mungkin, saya pernah gini, dari, pernah baca ya Betul betul betul. artikel dari kebiasaan orang Yahudi. Jadi salah satu kebiasaan orang Yahudi saat hamil, itu adalah ibu hamil melatih menyelesaikan soal matematika, gitu. Iya. Kita kan nggak terfikir selama ini, matematika baru kita kenalkan sama anak itu di usia 5 tahun mungkin, ya kan, untuk belajar menulis 1 atau mungkin ada Iya. yang lebih cepat sekarang, ada Usia PAUD. stiker, gambar segala macam. Tapi ternyata di, ibu-ibu hamil Yahudi itu mereka sudah menulis bahkan mengerjakan soal matematika yang rumit. Iya. Nah, ternyata mereka mengerjakan yang rumit itu dari saat kandungan. Sehingga pada saat mereka sudah lahir, sudah melihat hal yang rumit, itu udah oke, kita bisa mengembangkan lebih jauh. Sementara kita begitu dia sudah usianya emas di usia 4 tahun, kita baru mengenalkan yang dasar. Mhm. Sementara mereka sudah tahu, ini menyelesaikan lebih jauh lagi. Iya. Jadi nggak heran kalau selama ini kita lihat, kenapa sih orang Yahudi bisa membuat ini, bisa menciptakan ini. Iya. Kita hanya menikmati hasil mereka gitu. Ya Iya. karena kita terprovokasi juga dengan bentuk, pola-pola pikir dan pola-pola kehidupan dari mereka gitu. Iya, luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Ana. Nih Ustadz singkat, padat, jelas, terkait dengan yang kita bicarakan hari ini Ustadz. Jika ingin anak kita terbentuk jadi pribadi yang baik, maka perbaiki pribadi kita sebagai calon ibu, Iya. perbaiki pribadi kita sebagai calon ayah. Iya. Saat ingin anak kita mencintai Allah dan Rasul-Nya serta Islam sebagai agamanya, maka kita sebagai orang tua yang lebih dahulu mengawali kecintaan lewat hati, karena ya anak kita akan menyerap cinta itu. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita tanamkan. Itu aja. Iya, luar biasa. Artinya, pendidikan dari rahim hingga ke rahmah ini semuanya adalah berawal dari Kita. kita batin. Baik itu ayah, calon ayah Betul. maupun calon Calon ibu. ibu. Iya, luar biasa, perbincangan kita hari ini. Kita banyak mendapat ilmu dari, 2 narasumber kita yang sangat luar biasa dengan latar belakang yang satu adalah seorang ustadz dan satu lagi adalah, di bidang akademisi. Baik, kita kembali lagi di Al Muslim TV pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Waalaikumsalam.